Selamat pagi menjelang siang Bapak dan Ibu para pemegang saham atau kuasa pemegang saham PT Campina Ice Cream Industry Tbk yang disingkat Campina. Selanjutnya, dalam rapat ini akan disebut perseroan serta para undangan yang kami hormati. Perkenankanlah kami terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu para pemegang saham serta kuasa pemegang saham yang telah bersedia memenuhi undangan direksi perseroan untuk menghadiri rapat umum pemegang saham tahunan perseroan yang diselenggarakan pada hari ini. Sebelum rapat ini dimulai, terlebih dahulu kami perkenankan untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dalam rapat hari ini. Dewan Komisaris Bapak Makmur Wijaya selaku Komisaris Independen, Bapak Samudra Prawira Wijaya selaku Presiden Direktur, Bapak Aji Anjono Purwo, Direktur, Bapak Hans Jensen selaku Direktur, dan Bapak Arif Harmokorayadi, Direktur. Serta telah hadir juga bersama kami Ibu Sita Resmi Puspa Dewi Subianto selaku notaris, dan juga Biro Administrasi Efek dengan Bapak Ferry, dan juga dari KAP Supoyo Sucahyo dan rekan yang diwakili oleh Bapak Edi dan Bapak Prianto. Serta perkenalkan, saya Sagita Melati selaku Corporate Secretary PT Campina Ice Cream Industry Tbk. Sehubungan dengan jalannya rapat ini, tata tertib rapat telah dibagikan kepada para pemegang saham yang telah disediakan di ruang registrasi dengan scan barcode yang telah tersedia di bawah. Dan juga dapat diunduh melalui situs web perseroan. Namun demikian, sesuai dengan peraturan otoritas jasa keuangan, saya akan membacakan sedikit pokok-pokok dari tata tertib rapat ini. Oke. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, rapat umum pemegang saham tahunan perseroan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Untuk itu, kami persilakan Bapak Makmur Wijaya selaku Komisaris Independen yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris tanggal 10 April 2026 dipersilakan untuk memimpin rapat ini. Kami persilakan Pak Makmur Wijaya. Baik, terima kasih Saudari Sagita. Para direksi, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan yang kami hormati, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Peraturan OJK nomor 15 garing POJK 04 garing 2020 atau POJK 15 2020 dan surat keputusan Dewan Komisaris tertanggal 10 April 2026, saya Makmur Wijaya selaku komisaris yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan akan membuka dan memimpin rapat ini selaku pimpinan rapat. Selanjutnya perlu juga saya beritahukan kepada para peserta rapat bahwa keseluruhan prosedur dan tata laksana penyelenggaraan rapat ini adalah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, khususnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK titik 04 garing 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka POJK 15 garing 2020 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 14 tahun 2025 tentang pelaksanaan rapat umum pemegang saham, rapat umum pemegang obligasi, dan rapat umum pemegang saham secara elektronik. Ketentuan mengenai tempat pengumuman dan pemanggilan rapat adalah sesuai dengan ketentuan pasal 21, Junto pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan, POJK 15 garing 2020 dan POJK 14 tahun 2025
serta untuk itu perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. A. Menyampaikan surat pemberitahuan mengenai mata acara dan rencana akan diselenggarakannya rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 26 Maret 2026 sebagaimana telah dituangkan dalam surat nomor 006 CS KAM garing Romawi 3 garing 2026. B. Pengumuman kepada para pemegang saham untuk penyelenggaraan rapat ini telah dilakukan pada tanggal 2 April 2026 melalui media. 1. Situs web penyedia elektronik ROPS, situs web PT Bursa Efek Indonesia, dan situs web perseroan. C. Pemanggilan untuk rapat telah dilakukan pada tanggal 20 April 2026 melalui media yang sama dengan pengumuman tersebut. Sebelum rapat ini kami mulai, perlu saya tanyakan kepada notaris mengenai berapa jumlah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir pada rapat ini. Apakah jumlah pemegang saham atau kuasa yang hadir dan atau yang diwakili tersebut telah memenuhi quorum untuk terselenggaranya rapat ini? Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat yang saya hormati. Setelah memeriksa daftar pemegang saham per tanggal 17 April 2026 sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disusun oleh Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora, dan memeriksa daftar hadir para pemegang saham dan kuasanya yang merupakan perhitungan pemberian kuasa secara elektronik melalui ic.kese dan kehadiran fisik serta memeriksa keabsahan dari surat-surat kuasa yang diberikan oleh para pemegang saham perseroan, dapat saya laporkan bahwa dalam rapat ini telah hadir dan atau terwakili oleh sejumlah 4.943.141.400 saham atau mewakili 84% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan, yaitu 5.885.000.000 lembar saham. Karenanya, ketentuan quorum yang mensyaratkan kehadiran lebih dari 1/2 atau lebih dari 50% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili yang dikeluarkan oleh perseroan telah terpenuhi sebagaimana disyaratkan dalam pasal 23 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga rapat ini sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat mengenai hal-hal yang disebutkan dalam acara rapat. Demikian laporan kami, Bapak Pimpinan Rapat. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena semua persyaratan sehubungan dengan penyelenggaraan rapat ini, baik mengenai pengumuman, pemanggilan, maupun quorum rapat, telah dipenuhi sebagaimana mestinya. Selanjutnya, dengan ini saya menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan perseroan ini dibuka dengan resmi pada pukul 10.47 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya berdasarkan pasal 39 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garing POJK 04 garing 2020, maka sebelum rapat dimulai, maka kami ingin menyampaikan satu kondisi umum perseroan. Pada tahun 2025, perseroan berada pada fase penguatan dan pembelajaran di tengah dinamika kondisi yang tidak menentu. Dalam aspek kinerja keuangan, perseroan tetap mencatatkan pertumbuhan, khususnya pada penjualan sebagai cerminan
ketahanan, dan adaptabilitas bisnis. Berbagai dinamika yang terjadi sepanjang tahun dapat dikelola dengan baik melalui langkah-langkah strategis yang terukur. Perseroan mengerahkan strategi usaha pada penguatan stabilitas, volume penjualan, efisiensi, serta manajemen risiko di tengah tekanan biaya bahan baku dan meningkatnya sensitivitas daya beli konsumen. Perseroan menerapkan kebijaksanaan harga yang hati-hati serta strategi pengeluaran pengadaan bahan baku melalui kontrak jangka menengah hingga panjang untuk mengendalikan volatilitas biaya disertai pemantauan sensitivitas margin secara berkala guna menjaga resiko yang tetap terkendali. Di sisi komersial, perseroan memperkuat portfolio produk melalui pengembangan varian, penyesuaian ukuran kemasan, serta strategi pemasaran yang adaptif dengan fokus utama pada pasar domestik dan ekspansi ekspor yang selektif. Mata acara rapat. Sesuai dengan iklan panggilan rapat, maka acara rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya acquit at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025. 2. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Ketiga, penunjukan akuntan publik yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut. 4. Perubahan susunan anggota direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. 5. Penetapan remunerasi untuk direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya. 6. Persetujuan atas perubahan dan atau penyesuaian beberapa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. 2. Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Pengambilan keputusan ini kami lakukan dengan cara sebagai berikut. 1. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. 2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham mempunyai hak untuk memberikan suara setuju, suara tidak setuju, atau suara abstain terhadap setiap mata acara perseroan. 3. Keputusan atas agenda 1 sampai dengan 5 yang diajukan dalam rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari seperdua bagian dari jumlah suara yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. 4. Keputusan atas agenda 6 yang diajukan dalam rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari jumlah suara yang hadir dan atau diwakili dalam rapat. 5. Sesuai dengan pasal 47 POJK nomor 15 garing POJK 042020, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
3. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat. Sebelum dilakukan pengambilan keputusan sesuai acara rapat, akan diberikan waktu tanya jawab kepada para pemegang saham atau kuasanya dengan prosedur sebagaimana diatur dalam tata tertib rapat ini yang telah dibagikan pada saat registrasi kehadiran pemegang saham, yaitu menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi isi.kese. Pemberian pertanyaan dan atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan rapat pada kolom General Meeting Flow Text adalah discussions started with agenda item nomor berapa ya? Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham yang telah kami hormati, kita memulai dengan acara pertama sesuai dengan pemanggilan rapat. Acara pertama. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2025, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025. Sesuai dengan agenda acara pertama rapat ini, selanjutnya kami menyampaikan laporan tahunan perseroan tahun buku 2025 yang antara lain meliputi laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, laporan direksi dan penjelasan laporan keuangan perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut. Laporan tahunan. Melengkapi laporan tahunan ini akan disampaikan laporan manajemen atas pencapaian di tahun buku 2025 antara lain. Pada tahun 2025, perseroan mencatatkan peningkatan nilai penjualan bersih menjadi 1.174 miliar pada tahun 2025 dibandingkan 1.158 miliar pada tahun 2024. Pencapaian ini mencerminkan kemampuan perseroan dalam menjaga stabilitas penjualan di tengah dinamika pasar serta kondisi konsumsi yang semakin selektif. Di sisi lain, tekanan eksternal turut mempengaruhi tingkat profitabilitas perseroan. Sebagai produk yang tergolong dalam kategori non-esensial, permintaan cenderung terdampak oleh pergeseran prioritas konsumsi masyarakat di tengah pelemahan daya beli. Hal ini tercermin pada penurunan laba tahun berjalan sebesar 23,01%, yang mana pada tahun sebelumnya sebesar 97,11 menjadi 74,77 miliar pada tahun 2025. Meskipun menghadapi tekanan profitabilitas, perseroan tetap menjaga fundamental keuangan yang solid. Total aset meningkat 8,44% menjadi 1.174 miliar yang didukung oleh pertumbuhan ekuitas sebesar 7,67%
menjadi 1 triliun 7 miliar, mencerminkan struktur permodalan yang tetap sehat dan terkelola dengan baik. Dewan Komisaris dan Direksi menyampaikan terima kasih kepada para pemegang saham dan semua pemangku kepentingan perseroan atas semua dukungan dan perhatiannya pada pengelolaan perseroan selama tahun 2025. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan perseroan tahun buku 2025, termasuk di dalamnya laporan kegiatan perseroan, laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan laporan keuangan perseroan tahun buku 2025, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya equate at the charge kepada direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2025. Kita masuk forum tanya jawab. Saya persilahkan dengan mengisi formulir sesuai dengan tata tertib yang telah kami bagikan atau melalui aplikasi isi.kesei dengan menggunakan fitur chat. Ada yang mengajukan pertanyaan? Di online ada, Pak. Ada. Di online ada. Pertanyaan pertama dari penjualan hanya tumbuh 1%, tapi piutang naik signifikan dan pelanggan membutuhkan 62 hari untuk membayar. 15 hari lebih lama dari tahun lalu. Siapa distributor yang paling lambat bayar dan adakah kesepakatan konsinyasi, jual titip atau retur barang yang tidak tercantum di laporan keuangan? Haji. Mungkin Penjualan naik 1%, kenapa piutangnya naiknya besar? distributor yang berkontribusi. Iya. Ya, Baik, mungkin bisa saya jawab secara dengan Pak singkat Sam. dulu ya. Silakan Pak. Jadi, halo. Ya. Iya. Kalau pembayaran daripada distributor ada yang memang sedikit terlambat, ya. Jadi kita memberikan sedikit peluangan. Tetapi ada juga ekspor ke ke Australia, di mana di situ memang kita punya bisnis model yang sedikit berbeda. Dan pembayaran daripada supermarket dari Coles ini memang agak panjang. Jadi kira-kira memang begitu jawabannya. Ya, satu sisi adalah satu hal yang positif, kita bisa masuk ke pasar Australia. Satu sisi juga kita harus sabar dengan pembayarannya karena memang perjalanan dan juga punya trading term, kita sedang mencoba deal supaya bisa nanti ke depan pembayarannya dengan FOB. Demikian, terima kasih. Cuma ada satu pertanyaan. Oke. Kita lanjutkan ya. Satu lagi. Oh, ada satu lagi. Catatan 32 mengungkapkan beban administrasi PT Ultra Jaya sebesar 1,5 miliar untuk penggunaan fasilitas bersama. Dapatkah manajemen menjelaskan secara konkret fasilitas apa yang digunakan bersama? Mengapa fasilitas ini belum dimiliki oleh Campina dan apakah tarif yang dibayarkan sudah dibandingkan dengan harga pasar oleh independen? Itu aja, Pak. Pembebanan dari Ultra Jaya. Biayanya aturnya apa? Jadi itu pembebanan daripada PT Ultra Jaya ya. Mungkin Pak Arif bisa jelaskan lebih jelas atau mungkin Iya. Kenapa saat ini masih belum bisa Campina menangani?
Itu merupakan fasilitas bersama ya, Ya, yang Pak. merupakan PT Campina dan PT Oke. Ultra Jaya. Baik. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Sam. Ya. Oke, Oke, nggak ada pertanyaan lagi? saya kembalikan ke Ibu Notaris. Nggak ada. Nggak ada. Sudah nggak ada, Pak. Baik. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang rapat, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Ada? Tidak ada? Tidak ada. Oke. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kese, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kese. Ada? Tidak ada. Oke. Berarti Bagaimana menurut notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. terima kasih. Bapak Pimpinan Rapat, berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia IRUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, diketahui tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju maupun memberikan suara abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Demikian Bapak, terima kasih. Oke. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan tersebut. Mari kita lanjutkan ke acara yang kedua. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara kedua. Penetapan penggunaan laba bersih tahun buku 2025. Berkaitan dengan agenda acara kedua rapat ini, maka kami menyampaikan bahwa sebagaimana telah disampaikan dalam acara pertama dalam tahun buku 2025, perseroan memperoleh laba bersih sebesar 74 miliar 768 juta 974.166 rupiah. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menetapkan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2025 adalah sebesar 74 miliar 768 juta 974.166 dengan penggunaan sebagai berikut. Sesuai dengan ketentuan pasal 25 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan yang menyebutkan bahwa dividen hanya dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat umum pemegang saham. Oleh karena keadaan keuangan perseroan belum memungkinkan untuk dibagikannya dividen tunai, maka laba bersih tersebut dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja perseroan. Menyetujui penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2025 sebagai berikut. A. Tidak membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham perseroan. B. Sebesar 2.243 juta 69.225 laba bersih tahun buku 2025 dialokasikan dan dibukukan sebagai dana cadangan. C.
sebesar 72.525.904.941 dimasukkan dan dibukukan sebagai saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya untuk menambah modal kerja perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada direksi perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk dalam forum tanya jawab. Saya persilahkan dengan mengisi formulir sesuai dengan tata tertib yang telah kami bagikan atau melalui aplikasi isi.kesei dengan menggunakan fitur chat. Oke. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada ya. Ada di setuju, tidak ada. Oke. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi e-Kesei, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi e-Kesei. Ada? Tidak ada. Oke. Bagaimana menurut pengamatan notaris? Kami mohon bantuan notaris untuk melaporkan hasil pemungutan suara. Terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia IRUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, diketahui tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju ataupun memberikan suara abstain, sehingga keputusan dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Bu Notaris. Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara blanko dan suara tidak setuju, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rapat secara musyawarah untuk mufakat menyetujui usulan tersebut. Mari kita lanjutkan ke acara yang ketiga. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara ketiga, yaitu penunjukan kantor akuntan publik perseroan yang akan melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026 dan pemberian wewenang untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain atas penunjukan tersebut. Para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa direksi dan dewan komisaris perseroan dengan ini mengucapkan terima kasih kepada kantor akuntan publik Supoyo, Sucahyo, Subiantara dan rekan yang telah mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026. Sorry, tahun 2025. Saya ralat sedikit, Pak. Selanjutnya untuk audit laporan keuangan perseroan tahun buku 2026, perseroan masih mempertimbangkan dan mengevaluasi untuk penunjukan akuntan publik serta kriteria akuntan publik tersebut adalah independen dan terdaftar di otoritas jasa keuangan. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dengan kriteria independen dan terdaftar di otoritas jasa keuangan yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2026 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan akuntan publik lebih lanjut, serta untuk menetapkan honorarium akuntan publik tersebut dan menetapkan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan
dan pemberhentian akuntan publik tersebut, serta penunjukan akuntan publik pengganti dalam hal terjadi penggantian akuntan publik yang bersangkutan. Kita masuk dalam forum tanya jawab. Saya persilahkan dengan mengisi formulir sesuai dengan tata tertib rapat yang telah kami bagikan atau melalui aplikasi isi.kesei dengan menggunakan fitur chat. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruang rapat, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada ya? Hah? Ada, Pak. Elektronik ada. Ada. Bagaimana, Ibu Notaris? Ada suara abstain, Bapak. Ada suara abstain. Oh, reject. Penolakan. Oh, penolakan. Ya, silakan, Bu. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, ketahui terdapat pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, yaitu dari jumlah setelah dilakukan perhitungan, jumlah suara yang tidak setuju adalah sebesar 12.900 saham atau 0,0003%. Jumlah suara absen tidak ada, sedangkan selebihnya adalah jumlah suara yang setuju, yaitu sebesar 99,9997%. Dengan ketentuan OJK, ketentuan suara absen mengikuti suara terbanyak, sehingga jumlah suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 99,9997% atau lebih dari 50%. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan tersebut. Terima kasih, Bapak Pimpinan. Baik, sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan tersebut. Mari kita masuki acara yang keempat. Para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara yang keempat, yaitu perubahan susunan anggota direksi dan atau Dewan Komisaris Perseroan. Berkaitan dengan acara ini, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan keputusan dalam acara rapat tahunan tahun buku 2021, telah dilakukan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Adapun susunan direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sebagai berikut. Direksi, Presiden Direktur Samudra Prawira Wijaya, Direktur Aji Anjono, Direktur Hendro Hadi Pranoto, Direktur Hans Jensen, Direktur
Arif Harmoko Rayadi. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Justianto Isnandar, Komisaris Independen Makmur Wijaya. Bahwa berdasarkan keputusan dalam acara rapat tahunan tahun buku 2021 tersebut dan hasil evaluasi, maka masih diperlukan evaluasi lebih lanjut terkait susunan direksi dan dewan komisaris tersebut di atas. Sehingga dengan demikian tidak dilakukan perubahan susunan direksi dan dewan komisaris perseroan. Berhubung dengan apa yang diterangkan di atas, maka diusulkan pada rapat untuk memutuskan pengangkatan kembali anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut. Dewan Komisaris, Presiden Komisaris Justianto Isnandar, Komisaris Independen Makmur Wijaya, Direksi Presiden Direktur Samudra Prawira Wijaya, Direktur Aji Anjono, Direktur Hendro Hadi Pranoto, Direktur Hans Jensen, Direktur Arif Harmoko Rayadi. Untuk melanjutkan sisa jabatan sampai dengan penutupan RUPS Tahunan Perseroan tahun 2027 untuk tahun buku 2026. Dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita masuk forum tanya jawab. Saya persilahkan dengan mengisi formulir sesuai dengan tata tertib rapat yang telah kami bagikan atau melalui aplikasi isi.kesei dengan menggunakan fitur chat. Tidak ada ya. Oleh karena yang tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruangan rapat yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada ya. Oke. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kesei, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kesei. Silakan Ibu Notaris. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia IRUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, diketahui terdapat pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju. Adapun setelah dilakukan perhitungan jumlah suara, ternyata diperoleh angka sebagai berikut. Jumlah suara yang setuju adalah 4.943.128.600 saham atau sebanyak 99,9997%. Tidak ada suara abstain dan terdapat suara yang tidak setuju sebanyak 12.800 saham atau 0,0003%. Sesuai dengan ketentuan POJK, suara abstain mengikuti suara terbanyak sehingga jumlah suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 4.943.128.600 saham atau sebanyak 99,9997%. Dengan demikian jumlah suara yang setuju lebih dari 50%. Dengan demikian rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan tersebut. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan tersebut.
Acara kelima, para pemegang saham dan kuasanya yang kami hormati, marilah kita memasuki mata acara kelima, yaitu penetapan remunerasi untuk direksi dan Dewan Komisaris berikut fasilitas dan tunjangan lainnya. Dapat kami sampaikan bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 6 dan pasal 14 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan, maka dalam rapat ini hendak diajukan pemberian remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2026. Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan tersebut, selanjutnya diusulkan kepada rapat untuk memutuskan menetapkan remunerasi berikut fasilitas dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan secara keseluruhan untuk tahun buku 2026 sebesar sama dengan tahun buku 2025 atau dengan kenaikan tidak melebihi 10% dari tahun buku 2025. Pimpinan rapat, kita masuk forum tanya jawab. Saya persilahkan dengan mengisi formulir sesuai dengan tata tertib yang telah kami bagikan atau melalui aplikasi isi.kesei dengan menggunakan fitur chat. Tidak ada. Karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham selain e-proxy yang hadir di ruangan rapat, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara blanko abstain, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada ya? Tidak ada. Bagi pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kesei, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kesei. Ada, Pak. Ada. Ya. Silakan Bu Notaris. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Berdasarkan data yang diperoleh dari penyedia IRUPS dan hasil pengambilan keputusan oleh pemegang saham yang hadir secara fisik, diketahui terdapat pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju. Adapun setelah diadakan perhitungan jumlah suara, ternyata diperoleh angka sebagai berikut. Jumlah suara yang tidak setuju adalah sebanyak 12.800 saham atau 0,0003%. Jumlah suara yang abstain tidak ada, sedangkan jumlah suara setuju adalah 4.943.128.600 saham atau sebanyak 99,9997%. Dengan demikian, sesuai dengan ketentuan POJK, maka jumlah suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 4.943.128.600 saham. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan tersebut karena jumlah suara yang setuju adalah lebih dari 50%. Demikian Bapak Pimpinan Rapat. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan tersebut. Cara yang keenam, para pemegang saham dan kuasa yang kami hormati, marilah kita memasuki agenda mata acara yang keenam, yaitu persetujuan atas perubahan dan atau penyesuaian beberapa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan. Sehubungan dengan agenda tersebut, perseroan mengusulkan kepada rapat untuk memberikan persetujuan atas perubahan dan atau penyesuaian beberapa ketentuan dalam anggaran dasar perseroan yang pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut. Persetujuan perubahan pasal 3 anggaran dasar perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan dengan penghapusan
beberapa kode KBLI yang sudah tidak dijalankan oleh perseroan. Sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan diubah seluruhnya dan berbunyi serta dibaca sebagai tampak di layar. Ya, tidak perlu dibaca lagi. B. Persetujuan penyesuaian pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan guna disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia KBLI tahun 2025 serta disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan usaha perseroan tetap relevan sesuai dengan kegiatan operasional yang dijalankan serta memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. C. Penegasan kembali pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan mengenai modal dasar serta modal ditempatkan dan disetor perseroan pada akta tanggal 22 September 2020 nomor 75 yang akan disesuaikan berdasarkan akta tanggal 19 Desember 2017 nomor 45 di mana akta ini sesuai dengan kondisi terkini perseroan serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perseroan terbatas dan pasar modal. Sehingga untuk selanjutnya ketentuan pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan berbunyi serta dibaca sebagaimana tampak di layar. D. Persetujuan penyesuaian pasal 6 dan pasal 7 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan ketentuan mengenai surat saham guna menyesuaikan dengan praktek yang berlaku. Selanjutnya, perseroan juga memohon persetujuan rapat untuk memberikan kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk 1. Menuangkan keputusan rapat ini dalam suatu akta notaris. 2. Melakukan penyesuaian redaksional apabila diperlukan. Serta 3. Melakukan segala tindakan yang diperlukan, termasuk namun tidak terbatas pada pengajuan persetujuan dan atau pemberitahuan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian penjelasan untuk agenda rapat ke-6. Selanjutnya kami persilakan apabila ada pertanyaan atau tanggapan daripada pemegang saham. Kita masuk forum tanya jawab. Saya persilakan dengan mengisi formulir sesuai dengan tata tertib rapat yang telah kami bagikan atau melalui aplikasi isi.kesei dengan menggunakan fitur chat. Tidak ada. Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan lagi, maka sekarang kita lanjutkan dengan pengambilan keputusan untuk acara ini. Bagi para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, selain e-proxy yang hadir di ruangan rapat, yang akan memberikan suara tidak setuju atau suara abstain, blanko, dimohon untuk mengangkat tangan. Tidak ada ya? Tidak ada, oke. Bagi para pemegang saham yang hadir secara elektronik dan terregistrasi pada aplikasi isi.kesei, dipersilakan memberikan pilihan suara melalui aplikasi isi.kesei. Ada, silakan Ibu Notaris. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Rapat. Dari hasil perhitungan jumlah suara yang setuju adalah sebesar 99,9997% dari sebanyak 4.943.128.600 saham. Sedangkan terdapat suara tidak setuju
adalah 12.800 saham atau 0,0003% dan tidak terdapat suara abstain. Sesuai dengan ketentuan POJK, maka jumlah suara yang diperhitungkan adalah sebanyak 4.943.128.600 saham atau 99,9997%. Dengan demikian, jumlah suara yang setuju lebih dari 2/3 bagian atau 66,67%, yaitu sebanyak 4.943.128.600 saham. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak telah menyetujui usulan tersebut. Terima kasih. Terima kasih. Sesuai dengan laporan notaris, maka dapat disimpulkan bahwa rapat memutuskan menyetujui usulan keputusan tersebut. Bapak-bapak dan ibu-ibu pemegang saham yang terhormat, demikianlah hal-hal yang telah diputuskan rapat ini. Oleh karena tidak ada hal-hal lain yang akan dibicarakan dalam rapat ini, selanjutnya dengan ini saya, Makmur Wijaya, sebagai pimpinan rapat, menyatakan bahwa rapat umum pemegang saham tahunan ditutup pada pukul 11.35 WIB. Dan mohon kepada Ibu Sita Resmi Sarjana Hukum selaku notaris untuk membuat berita acara rapat ini. Boleh tutup dengan pantun nggak? Boleh. Burung camar terbang ke tepian, hinggap sebentar di sebuah dahan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa di lain kesempatan. Luar biasa sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Vin dan Bapak Ibu dan Bapak-bapak pengurus perseroan. Saya mengucapkan terima kasih mewakili manajemen PT Campina Ice Cream Industry Tbk kepada seluruh pemegang saham yang telah hadir pada rapat umum pemegang saham tahunan kali ini. Saya Sagita Melati, akhir kata memohon maaf bila mana ada salah kata dan terima kasih. Sampai jumpa di RUPS berikutnya. Oke.